Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zawan Anwar dalam kelas matematika. Oke, kemarin kita udah belajar tentang persamaan kuadrat, ya kan? Apa itu persamaan kuadrat? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, hari ini kita akan lanjut materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Adapun jenis-jenis dari akar-akar persamaan kuadrat itu yang pertama adalah akar real. Nah, di mana akar real ini punya ketentuan D lebih besar sama dengan 0. Nah, D itu apa? D itu diskriminan yang ini. Nah, di mana D ini, diskriminan ini punya rumus B kuadrat min 4AC. Nah, ngambilnya itu kita ambil dari persamaan kuadrat, misalkan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, itu. Nah, yang kedua, ada akar real beda. Kalau ini real doang, kalau ini real tapi beda. Nah, ketentuannya itu dia pakai lebih besar sama lebih besar dari 0, nggak pakai sama dengan. Kalau real itu lebih besar sama dengan 0, kalau yang real beda itu cuman lebih besarnya doang. Nah, biasanya untuk real yang beda itu dia sama aja sama dia punya dua akar. Nah, sedangkan kalau untuk real yang sama itu ketentuannya itu D sama dengan 0 atau dia pun cuman punya satu akar. Sedangkan kalau misalkan D-nya kurang dari 0 atau negatif itu dia tidak punya akar atau akarnya imajiner, tidak real gitu. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Oke, ada pun yang lainnya, akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada yang akar-akar berkebalikan yang ini. Kalau akar-akar berkebalikan itu anggapnya kita paling pakainya yang ininya nih. X2-nya itu sama dengan 1 per X1. Jadi kalau berkebalikan itu 1 pernya. Kalau akar berlawanan itu X2-nya itu min X1. Itu yang berlawanan. Jadi kalau berkebalikan itu 1 per, kalau berlawanan itu negatifnya. Mungkin kita langsung ke contohnya. Tentukan banyak akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan banyaknya akar-akar persamaan kuadrat dari sebuah persamaan kuadrat, itu kita tinggal cek D-nya, nilai dari D-nya, diskriminannya. Nah, misalkan kita aku contohin yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 kan ini X kuadrat min X plus 2 sama dengan 0 yang A. Nah, kita cek D-nya. D itu tadi apa? B kuadrat min 4AC. Oke. Berarti B-nya kalau kita lihat dari sini, B itu yang di depannya X. Kalau A itu yang di depannya X kuadrat. Kalau C itu yang tidak ada X-nya. Seperti yang kemarin. Oke, yang X kuadrat itu berarti di sini A-nya 1 ya. Kalau tidak ada angkanya berarti ada angkanya 1. Nah, berarti A-nya 1, B-nya min 1, C-nya 2. Berarti kita masukin aja, berarti D sama dengan B kuadrat berarti min 1 kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya 2. Nah, berarti di sini min 1 kuadrat min dikali min plus ya, berarti min 1 kuadrat itu jadi 1, min 4 kali 1 kali 2 berarti 8. Berarti jadi negatif 7. Nah, di sini D-nya dapatnya negatif atau D-nya kurang dari 0. Berarti dia tidak punya akar. Atau kalau bisa dibilang jumlah atau banyaknya akar-akar persamaan kuadratnya itu 0. Jadi jawabannya 0. Nah, untuk yang B sama yang C coba kalian kerjain sendiri ya. Biar lebih jelas. Oke, next ya. Next ke hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, misalkan diberikan sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C yang ini sama dengan 0. Dan X1 sama X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Maka X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A yang ini. Nah, sedangkan X1 kali X2 itu sama dengan C per A. X1 min X2 itu akar D per A. D yang ini itu yang tadi ya, yang ini. Oke. Nah, buat catatan di sini untuk
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 atau 2 kali X1 kali X2 ya. Oke, kita mungkin langsung ke contohnya aja. Nah, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat dari ini X kuadrat plus X min 20 sama dengan 0, tentukan nilai dari X1 tambah X2. Tadi kalau X1 tambah X2 itu tinggal min B per A kan. Nah, B nya berapa? Dari sini kan berarti A nya 1, A nya 1, B nya 1, C nya min 20. Nah, sehingga di sini kan min B per A. Berarti X1 tambah X2 itu sama dengan B-nya 1 berarti min 1 per A-nya 1. Sehingga X1 tambah X2 itu sama dengan 1 bagi 1, 1 ya. Jadi min 1. Nah, contoh lagi yang B. Yang B itu X1 dikali X2. Tadi X1 kali X2 itu berarti C per A. Nah, C nya itu min 20, A nya itu 1, berarti C per A nya min 20 atau X1 kali X2 nya itu sama dengan min 20. Nah, selanjutnya yang C, yang ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Tadi kan kalau misalkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu jadinya X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2. Nah, kita kan udah dapat nih X1 tambah X2 nya itu min 1. Yaudah kita tinggal masukin aja ke sini. Terus sama yang ini juga X2 kali X1 kali X2 nya kan dapat min 20, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti jadinya X1 plus X2 nya bisa kita ganti min 1 kuadrat karena dari sini. Terus min 2 dikali X1 X2 nya itu min 20. Oke, berarti jadinya X1 min 1 kuadrat itu 1, min 2 kali min 20 jadi plus 40. Jadi sama dengan 41. Nah, ini. Jadi untuk jawaban yang ini adalah ini. Oke, lanjut ya. Yang D sekarang. Yang D itu X1 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, pertama ingat ya, kalau bawahnya penyebutnya belum sama itu kita samain dulu, kita kaliin ya. Berarti tinggal ini kali ini, terus ininya kali silang ya. Berarti jadi bawahnya X1 X2, atasnya ini kali ini, berarti jadi X2 kali 1 X2 ditambah X1 kali 1, berarti jadinya X1. Nah, tinggal masukin. Tadi kan X2 tambah X1 kan sama aja sama X1 tambah X2. Nah, tadi berapa? Min 1. Berarti ini min 1 per X1 kali X2 nya min 20. Min 20. Nah, berarti jadinya 1 per 20. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita ke persamaan kuadrat baru yang ini. Nah, ada formulanya atau rumusnya itu persamaan kuadrat baru itu yang ini. Nah, jadi kalau kita punya persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan X1 dan X2. X2 itu akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan, atau langsung kita sikat aja PK, persamaan kuadrat ini. Maka persamaan kuadrat yang baru, persamaan kuadrat baru itu X kuadrat min X1 tambah X2 dikali X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini formula untuk persamaan kuadrat baru. Nah, contoh. Misalkan kita punya, misal 2 dan 3 merupakan akar-akar persamaan kuadrat.
akar-akar persamaan kuadrat. Nah, tentukan persamaan kuadrat tersebut. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini kan udah dikasih nih akar-akar persamaannya udah ada nilainya 2 sama 3. Nah, anggap aja yang ini itu X1, yang ini itu X2. Jadi X1-nya 2, X2-nya 3. Nah, untuk bikin persamaan kuadrat, kita pakai rumus yang di atas ini. Yang ini. Nah, berarti persamaan kuadratnya kan berarti tinggal tulis X kuadrat min X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, dari sini kan bisa diketahui bahwa tadi X kuadrat min X1 nya kan udah enggak 2, berarti 2 ditambah X2 nya 3 kali X ditambah X1 kali X2 nya berarti X1 nya 2 dikali 3. Berarti persamaan kuadratnya X kuadrat min 2 tambah 5 2 tambah 3 5 sorry 5X plus 2 kali 3 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya. Nah, contoh lagi, misalkan persamaan contoh lagi misalnya ini tulis 2 diberikan kan persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 5 sama dengan 0 dengan akar-akar persamaan kuadrat alfa dan beta. Ya, sekarang misalkan kita pakainya alfa sama beta ya kayak. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa plus 2 sama beta plus 2 ya. Nah, jadi di sini ada akar-akar persamaannya. Nah, di sini ada persamaan kuadrat ini, akarnya itu alfa sama beta. Suruh bikin persamaan kuadrat baru yang akarnya itu alfa plus 2 sama beta plus 2. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita bikin dulu X1 tambah X2. Jadi kita anggap aja yang ini tuh X1, ini tuh X2. Nah, tadi kan rumus umumnya itu kan ini. Ada X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Berarti kita harus cari dulu X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Nah, berarti kita cari dulu X1 tambah X2. Nah, X1 nya kan berarti alfa plus 2 ditambah beta plus 2. Berarti ini jadinya alfa plus beta plus 4 ya. Nah, sekarang alfa plus betanya berapa? Alfa plus betanya itu kita ngambil dari sini. Karena ini akar-akarnya alfa plus beta, maka kita bisa pakai yang tadi. Dari sini berarti alfa plus beta itu sama dengan min B per A. Berarti min B, B nya min 2, A nya 1. Berarti min 2 per 1, min kali min plus ya, jadinya 2. Nah, terus satu lagi bikin yang alfa kali betanya. Alfa kali beta itu sama dengan C per A. Nah, di sini C nya berapa? C nya 5, A nya 1. Berarti jadinya 5 per 1 atau sama dengan 5. Nah, di sini kan udah dapat nih alfa plus betanya. Alfa plus betanya 2, alfa kali betanya 5. Nah, terus kita masukin ke sini. Nah, alfa plus betanya tadi
2, berarti 22 ditambah 4 sama dengan 6. Ya, terus karena kita udah cari X1 kali X2, kita tinggal cari satu lagi X1 tambah X2, kita cari satu lagi berarti yang X1 kali X2. Untuk sini ya, X1 kali X2 sama dengan berarti alfa plus 2 dikali sama beta plus 2. Ya. Nah, masih ingat kan cara pengaliannya? Ini tinggal kali ayun ya, atau kali pelangi bilangnya. Kalau anak SMP biasanya bilangnya kali pelangi. Nggak tahu ada pelanginya apa enggak. Oke, berarti alfa kali beta dulu kan ini. Berarti alfa beta plus ini kali ini. Ini kali ini dulu. Berarti jadinya 2 alfa. Terus ini kali ini ditambah 2 beta. Ini kali ini jadinya 4. Plus 4. Berarti ini alfa beta plus ini 2 sama 2 bisa keluar. Berarti jadinya 2 buka kurung alfa plus beta ditambah 4. Nah, tinggal masukin alfa betanya berapa? Alfa betanya 5. Alfa tambah betanya 2. Berarti di sini 5 ditambah 2 kali 2 ditambah 4. Berarti dapatnya 5 tambah 4 9, 9 tambah 4 13. Nah, ini udah dapat X1 X2 nya udah dapat, X1 tambah X2 nya udah dapat, tinggal masukin ke rumusnya aja. Rumusnya kan tadi X min X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, X1 tambah X2 nya 6, berarti X kuadrat, ini kurang X kuadrat min X1 tambah X2 nya 6, X plus X1 kali X2 nya 13 sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat min 6X plus 13 sama dengan 0. Udah. Nah, ini materinya habis. Untuk persamaan kuadrat materinya udah habis. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, nanti bisa tanya pas kelas offline ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.